bingung soalnya kita kayaknya agak jauh gitu. Baik, ini perkenalkan nama saya Hana Rifani, kebetulan saya teman satu angkatannya Bu Lira gitu ya. Teman saya yang luar biasa ini dulu paling bersinar di angkatan gitu ya. Sekarang jadi dosen gitu. Dan sebuah kehormatan juga bagi saya bisa bilang oleh beliau sharing mungkin ya pengalaman saya. Kebetulan alhamdulillah sudah 8 tahun mengajar gitu ya. Tapi jenjangnya saya udah pernah mengajar di SMA, ada SMA juga pernah, ada SMP. Ternyata saya jatuh cintanya dengan SMP gitu. Jadi setelah pindah-pindah beberapa sekolah, habis ini saya kayaknya kurang ini pas di SMP ternyata saya dunia saya di sini gitu. Dan teman-teman juga nanti mungkin akan menemukan apakah saya di. Tapi kalau salah saya sekarang harusnya di SMP ya, kita fix ke SMA. Nanti bagaimana cara mengajar dengan generasi yang akan beda-beda itu tantangan yang luar biasa gitu. Kalau saya kebetulan sudah beberapa periode angkatannya ya makin kesini makin challenging sih sebetulnya. Kita sharing aja ya, nanti lebih banyaknya teman-teman diskusi karena setahu saya akan ke kemana ya nantinya. Oke. Di sosnya apa? Sosnya di izin sharing aja ya teman-teman. Ini kita karena materi kita kegulirannya keterampilan dasar mengajar, mungkin nanti ada beberapa keterampilan yang teman-teman juga harus kuasai nantinya gitu. Tapi nanti pasti jauh juga sebetulnya kadang yang 8 itu tidak muncul dalam satu pertemuan gitu. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi pada saat teman-teman nanti ngajar. Karena saya jarang foto ya, mohon maaf ini foto yang paling terbaru kemarin lagi bimbing anak-anak saya lomba. Gitu. Oke, saya punya studi kasus, saya pengen teman-teman jawab studi kasusnya. Kasus pertama, setiap guru masuk kelas, sebagian siswa masih ribut dan belum siap belajar. Guru langsung membuka buku dan berkata, ayo kita lanjutkan pelajaran kemarin tanpa mencoba menarik perhatian siswa terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, apa kesalahan guru pada tahap pembukaan pembelajaran berdasarkan cerita di atas? Ada nggak teman-teman yang bisa jawab? Mungkin nggak bikin siswanya fokus dulu ke pembelajaran yang akan dimulai, sama nggak melakukan kayak persepsi terkait pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya untuk mengaitkan dengan yang akan dipelajari. Oke, boleh. Yang kedua, boleh. Buat dong 3 cara kreatif yang menarik perhatian siswa di awal pembelajaran, kira-kira gimana? Dengan kondisinya speaking. Contoh speaking yang biasa dipakai apa nih? Kadang nih, mohon maaf ya, kan kita anggap ice breaking itu yang akan menghidupkan ya. Karena ada anak juga makin nggak terkontrol gara-gara ice breaking. Gitu. Yang ice breaking seperti apa yang bisa mengontrol situasi seperti ini gitu.
Malah anak-anak kan kondisinya lagi ricu nih, terus kita ajak main lagi, jadi malah nggak makin. Ada situasi seperti itu nanti akan menemui. Kadang ice breaking juga nggak tepat, disimpan di kondisi yang oke ini lagi kacau nih. Apa nih kira-kira? Ibu mau coba jawab. Mungkin dikasih motivasi dulu kayak nampilin fenomena dari video atau demonstrasi secara langsung gitu, biar si siswa itu dapat tertarik itu fenomena apa sih gitu. Jadi siswa dapat kayak termotivasi buat mau belajar. Oke, boleh salah satu. Gue boleh ya nanti ice breaking dipakai tadi langsung kita. Ini ada apa nih? Ada fenomena terbaru biasanya yang mereka juga lagi interest. Biasanya kan anak-anak ke sosmed lebih jauh daripada guru-gurunya. Nah, kita bisa berangkat dari hal-hal yang memang sebenarnya mereka biasa lakukan. Gitu. Oke, yang terakhir, mengapa kesiapan mental siswa itu penting sebelum memulai pelajaran? Karena nanti saya ada pengalaman menarik mungkin untuk kenapa ini penting gitu. Kenapa ya? Kira-kira. Mengapa ya kesiapan mental siswa itu penting sebelum memulai pembelajaran? Apa ya? Saya nanti praktek langsung bakal rasain. Saya ada ketemu anak-anak yang apa ya penting banget. Yang bisa jawab? Mungkin kan karena kalau misalnya belajar fisika kan pertama dari persepsi anak-anaknya kan pasti buat yang baru-baru itu kan pasti anaknya serem atau sulit. Nah terus ketika sebelum belajar fisika juga kan anak-anak pasti punya kegiatan yang lain. Mungkin bahkan walaupun kelasnya jam 7 pasti anak-anak tuh kayak masih ngobrol-ngobrol sama temennya gitu. Jadi apa kayak belum ada pemanasan banget gitu. Jadi ibarat katanya kayak jiwanya tuh masih di mana gitu. Jadi nggak sinkron antara apa yang dia lakukan sama yang dia pikirkan. Jadi kalau misalnya mentalnya belum siap terus kita langsung mulai kurang efektif karena fokusnya enggak ke pelajarannya. Ya, oke, nice. Oke. Yang kedua ya, silakan. Guru masuk kelas tanpa menyapa siswa, langsung membuka buku pelajaran. Beberapa siswa merasa diabaikan dan suasana kelas menjadi datar. Gitu ya. Datar dari awal sampai akhir, kebayang nggak kalian ngajar kelas datar? Cuekin. Kenapa? Nah, kadang yang salah itu ternyata bukan dari siswanya, karena dari pembukaan awal kitanya tadi. Mengapa sapaan dan interaksi awal itu penting dalam membuka pelajaran? Sapaan seperti apa yang kira-kira menurut kalian bikin kelas itu bisa kita tahu, menulis kita, fokusnya jadi kita kayak Yang menjawab untuk sebelumnya mungkin ini dari persepsi saya sendiri. Kalau untuk mengapa si sapaan dan interaksi awal ini penting, yang pertama tadi agar siswanya itu merasa beliau tuh diajak gitu ketika pembelajaran itu dan ada di sana, dihargai lah sama gurunya. Kemudian juga bentuk sapaan apa yang baik gitu, entah itu selamat pagi, bagaimana hari ini kabarnya, terus juga memuji pada penampilan siswanya. Hari ini potong rambut ya, kayak gitu. Nah, kedua, bagaimana cara membangun hubungan positif sejak awal dulu dengan siswa dari awal, dari kita masuk tuh mereka udah nerima gitu. Ada ya, kayaknya kita juga pernah mengalami itu begitu satu langkah masuk kayak, aduh ini udah masuk aja gitu kan. Nah, jangan sampai si fenomena itu terjadi sama kita pas kita masuk ke kelas gitu. Nah, apa nih hubungan yang positif antara guru sama siswa dari awal, dari begitu nanti teman-teman masuk ke kelas itu membuat mereka tuh kita tuh ditunggu kehadiran, bahkan sampai jemput mau gitu misalkan ke ruang guru gitu. Itu kan yang sangat diharapkan ya. Gimana sih cara membangunnya menurut teman-teman? Nah, memang di awal itu saya lebih penekanan di awal memang. Kalau setelah 8 tahun saya ngajar itu memang penting start itu di kegiatan 10 menit pembukaan itu. Di tengah itu ngikutin flow di awal kita kalau udah bagus, ke tengah sampai akhir pun mereka bisa aman. Tapi kalau di depan kita udah nggak enak buat mereka, ya walaupun 2 JP itu 2 kali 45 menit itu akan membosankan sekali. Nah di sini makanya gimana caranya kita membangun hubungan positif gitu.
Ada yang bisa? Kira-kira di mana? Mana nih? Harus punya hubungan yang positif antara guru sama siswa ya. Connect dengan baik. Mungkin bisa dilakukan dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Terus gurunya juga jangan terlalu pasif atau terlalu kayak aku guru nih harus kelihatan tegas atau gimana, tapi kita juga harus bisa jadi teman untuk mereka bercerita atau mereka misalnya ngomong tentang hal lain dan gurunya kalau misalnya nggak mau ngejawab, nah itu kan pasti mereka ibu mah kayak gini, males jadinya gitu. Jadi bisa jadi teman untuk mereka tapi nggak berlebihan gitu, sehingga guru itu bisa ditunggu-tunggu oleh siswanya. Oke. Bagaimana contoh dialog pembuka yang bisa menciptakan suasana hangat dan antusias? Statement awal kita menentukan kegiatan pembelajaran sampai akhir kita tuh bagaimana? Statement pembuka. Jadi kita belum ke ranah-ranah kayak belum persepsi belum. Kalau kita masuk persepsi kayaknya anak-anak juga kaget gitu. Ini kan kita harus pemanasan lah kalau ada pemanasan ini. Jadi kalau saya bilang sebelum pembukaan kita ada pemanasan dulu sebelum yang tadi 10 menit ini. Ini bagaimana menciptakan suasana yang hangat gitu buat anak-anaknya antusias. Dialog seperti apa yang akan teman-teman lakukan? Mungkin tadi kan sempat aku sama dia yang pertama atau bisa juga selain yang tadi selamat pagi apa kabar, kita bisa nanyain gimana perjalanan tadi ke sekolah, apakah ada hambatan, ada cerita apa nih di pagi ini. Kalau pagi-pagi, kalau mungkin siang-siang setelah pembelajaran nanyain gimana tadi belajar apa aja, sama siapa, ada cerita apa ketika pembelajaran. Itu lah kayak tamu ya teman-teman. Jadi kalau ini versi saya gitu, emang nggak itu diterima atau tidak. Jadi saya setelah pengalaman itu sebelum masuk ke inti pembelajaran yang membuka inti penutup, saya ada ngobrol-ngobrol yang receh dulu sama anak-anak gitu. Kadang saya datang lebih awal dari jam itu supaya bisa ngobrol di depan kelas dengan mereka gitu. Apa aja, karena anak tuh gue lagi ikutin aja mereka mau ngobrol apa. Gitu. Mereka udah nyaman, sampai anak-anak cowok pun sama, karena saya di SMP, jadi nanti SMA pun sama, jangan salah gitu ya. Mereka juga senang ngobrol dulu, jangan langsung ketika masuk tuh langsung belajar. Kita datang lebih awal supaya apa? Supaya menghidupkan dulu hubungan positif antara saya dengan anak-anak, supaya nanti pas di kelas mereka udah siap. Jadi usahakan mungkin teman-teman nanti masuk jam berapa, misalnya jam 7.30 misalnya kelas pertama. Nah, 7.20 atau 7.25 itu udah jalan di kelas 4 menit, 3 menit ngobrol yang nggak penting sama mereka, itu sebetulnya sangat membantu kita membangun hubungan positif. Jadinya nanti begitu masuk ke kegiatan inti, mereka udah siap. Karena kita nggak usah bangun lagi di 10 menit itu, karena 10 menit itu kan udah ada tahapannya, kita harus ngapain dulu. Itu mungkin akan terbangun nanti pelan-pelan, karena memang harus di lapangan ketemu dengan subjeknya langsung gitu, orang-orangnya langsung. Ya kalau kita dengan mahasiswa lagi beda, feel-nya beda, kan beda. Kalau dengan anak tuh akan seru ya. Ini mungkin yang udah teman-teman tahu ya, kegiatan pembukaan itu ada menyiapkan kesiapan fisik dan psikologis. Ini tidak bisa kita bangun dalam waktu singkat. Ya enggak? 10 menit itu singkat banget guys. Yang untuk mereka satu kelas itu sekali 40 hari. Teman-teman gimana caranya terkoneksi dengan 40 orang dalam 10 menit itu susah. Makanya kita bangun itu di luar jam itu. Ya, kesiapan menyiapkan fisik dan psikologi. Fisiknya gimana? Kalau nanti ketemu anak SMP dan SMA sama kok, saya lihat karakter mereka tuh ya begitu masuk. Apa yang saya siapkan? Ayo mejanya rapihin dulu. Duduk itu kan juga mempersiapkan secara fisik ya. Kalau duduk udah nggak enak, dia udah nggak bisa ini sama kita gitu. Ya bukunya kalau yang nggak dipakai itu hal yang begitu tuh kita selalu ingat. Jadi menyiapkan secara fisik. Kalau psikologisnya kan siap ya, udah siap, mereka udah kelihatan fokus, baru kita masuk ke ini selalu kita lakukan. Jangan lupa gitu ya, memberi salam dan doa. Ya karena membiasakan itu kan sulit. Jadi mau nggak mau ini harus kita selalu lakukan. Ini penting. Nah ini salah satu saya titip teman-teman kalau absen atau
cek kehadiran nanti murid-muridnya seperti apa. Karena itu cara kita juga melihat sama mereka. Kenapa harus gitu? Balik lagi ke sini, nanti kesiapan yang secara psikologis. Kalau anak diakui sama gurunya itu salah satunya gurunya tahu nama. Jadi kalau manggil tuh nggak kamu, Anda, tapi langsung namanya itu mereka terasa diakui. Nah, cara supaya tahu itu dicek kehadiran. Kan absen Aisyah ditata. Itu benar-benar kasih kesan. Jadi itu kita harus bangun, gitu ya. Nah, udah ini selesai, kita masuk ke persepsi. Nah, pertanyaan, saya mau kasih kasus nih, yang simpel aja mungkin ya. Kemarinnya udah belajar tentang perubahan fisika sama kimia. Sekarang masuk ke materi masih jenis. Persepsi seperti apa yang kira-kira teman-teman akan buat atau kasih untuk anak murid? Apa? Pertanyaan persepsi seperti apa? Materinya kemarin apa? Perubahan fisika sama perubahan kimia. Hari ini ceritanya kita belajar tentang masa depan. Persepsi seperti apa yang akan teman-teman buat untuk membuka pembelajaran hari ini? Persepsi itu kan sebenarnya skill ngasih pertanyaan kan, yang harus teman-teman juga punya nanti. Nah, persepsi seperti apa? Ya? Gimana ya persepsinya? Ayo yang kemarin simulasi, simulasi masih jenis kemarin coba. Garing. Sebentar Pak, lagi mikir Pak. Tenang, ini yang lagi bicara tuh murid bapak. Betul Pak, Bapak. Gimana nih? Kemarin. Itu katanya. Yang mana mereka sendiri ada mahasiswa yang tampil ketika masa jenis. Mulai dapat materi masa jenis katanya. Bukan mereka tampil. Oh tampil, iya gimana? Persepsinya apa? Desi. Iya. Iya. Semangat guys. Apa nih? Mungkin perubahan kan tadi awal ya Kak, sebelumnya kan udah belajar tentang perubahan fisika dan kimia. Mungkin pertanyaannya lebih ke apa ya, faktual. Nah mungkin pertanyaannya mungkin kayak gini, ketika kita misalnya membekukan air, nah kenapa kalau misalnya air yang udah beku duluan itu biasanya suka mengambang di atas gitu. Kira-kira apakah itu masih air atau bukan gitu? Oh ya, kayak boleh. Ada yang lain nggak? Ada yang lain nggak? Saya simpel sebenarnya. Kalau teman-teman pindah materi, persepsi pertama tanyain yang kemarin. Kemarin tuh belajar apa ya? Kan itu yang paling simpel. Itu ingetin dulu gitu. Sebelum kita mulai yang baru. Karena ini kan masih asing buat mereka materi ini. Ya, jadi persepsi itu nggak usah bikin yang susah. Gitu. Pertanyaan anak-anak itu sederhana tapi isinya dalam. Nah, makanya buatlah pertanyaan-pertanyaan yang kelihatannya akan apa pertanyaan seperti ini, tapi kalau kita bisa jawabnya dengan menarik, pertanyaan yang sederhana itu juga bisa lebih luas gitu. Jadi kalau saya biasanya pengalaman saya tanyain kalau pindah materi, kemarin kita belajar apa ya anak-anak, kasih kesempatan kan anak untuk menjelaskan gitu. Itu juga salah satu melatih mereka untuk pede nanti, kasih kesempatan untuk mereka jawab. Kalau saya juga itu boleh ditiru atau tidak, terus saya kayak gantian teman-teman. Jadi tidak hanya orang itu aja yang akan persepsi, karena di kelas itu akan menemukan orang yang sangat dominan. Ya, kalau kita hanya kasih kesempatan sama yang dominan, kasihan yang malu-malu tuh. Jadi kalau saya strategi ini kita kasih, oh hari ini sama ini ya, nanti besok ini sama ini ya, supaya mereka punya kesempatan yang sama. Kalau saya gitu, jadi boleh nanti diterapkan atau tidak terserah gitu.
kalau saya ngelihatnya itu juga hasil perjalanan ya. Kalau misalkan cuman yang dominan aja, dia aja yang bakal maju sendiri gitu. Sedangkan yang teman-teman lainnya akan stuck di tempat yang sama gitu. Nah, ini menarik. Di sini saya ada kejadian lucu. Saya mau kasih beri kasus lagi. Misalkan siapa sih namanya teh yang di belakang? Mela. Mela itu kebagian apa persepsi ini? Saya tanya, jawab dong. Yang dilakukan Mela adalah nunduk ke meja. Karena kan gantian, saya bilang semuanya kan kebagian. Ya kan? Hari itu kebagian Mela. Harusnya jawab dong. Ya terserah, mau jawabannya benar, mau salah. Yang penting dia belajar ngomong dulu. Kan nanti kita yang pelan-pelan perbaiki. Dia nunduk, diem. Terus saya samperin ternyata nangis. Apa yang akan teman-teman lakukan? Apa yang akan dilakukan? Pasti nentangin dulu. Menangkan dulu. Selain itu yang harus kalian kontrol adalah teman-temannya. Iya. Jadi kamu jangan fokus ke satu. Kayaknya teman-temannya kayak ngejudge si ini gini. Gimana caranya? Kamu harus tenangin satu orang. Tapi kamu juga harus bisa membuat teman-temannya tidak menjudge dia ada apa, ada sesuatu. Seolah-olah itu nggak ada. Gimana caranya? Mungkin kita harus mengalihkan perhatiannya. Nah, mungkin kan karena pasti yang lain kan bingung ya. Mungkin kalau saya kepikirannya kalau misalnya ini laki-laki ya, mungkin saya datangin terus kayak ngebisikin, ya udah gak apa-apa kalau nggak bisa. Terus saya balik lagi ke yang lain terus kayak apa ya, pura-pura ngejelasin jawaban dia, padahal kan dia diam. Jelasinnya kayak, oh tadi tuh dia tuh ngomong gini tapi gak kedengeran gitu. Boleh, kayak gitu bisa gitu ya. Cuman yang penting juga nanti teman-teman ya, tadi saya bilang ada kegiatan sebelum kita masuk ke IT, kita punya yang namanya perjanjian kelas ya. Buat mereka kalau memang itu bukan hal yang esensial untuk mereka, udah diem dulu. Kadang-kadang anak itu kalau semakin kita perhatikan semakin menjadi-jadi. Jadi harus bisa menempatkan kapan kita harus kasih perhatian, kapan kita udah cukup saya aja, teman-temannya di itu kita harus punya gitu. Harus punya ya gitu. Harus punya sign ketemu mereka deh. Nah, itu yang harus teman-teman bangun sebelum. Makanya di kegiatan apresiasi itu banyak banget hal yang saya temukan gitu. Pada anaknya pintar, dia anak OSN pas SD-nya juara 1 gitu. Tapi ada kelemahan dia, ternyata dia tidak bisa berbicara. Akhirnya nanti pelan-pelan kita deketin dia supaya itu kan dari sini. Kalau kalian nggak pernah melakukan ini, nggak pernah nemuin itu, saya nggak tahu kalau dia punya kendala di sana. Ya. Selanjutnya motivasi ini juga penting, ya. Di awal nggak perlu berat-berat lah, gitu. Sebentar aja, cuman kayak, oh kita belajar ini tuh buat apa sih teman-teman? Fungsinya, gitu. Anak-anak gimana? Supaya mereka, kadang ada anak itu lebih senang dengan ini mau dipakai apa sih bu belajar ini kan gitu, anak tuh. Bilang dulu ini belajar ini tuh nanti kamu ini. Baru mereka termotivasi. Tapi kalau nggak tahu fungsinya buat apa pasti nggak. Selanjutnya tujuan pembelajaran supaya teman-teman juga skupnya tahu hari itu harus sampai mana. Gitu ya. Ini biasanya dilakukan sebelum teman-teman ngajar. Oke, kurang lebih ini ya. Kenapa saya sangat interest dengan pembukaan karena penting banget. Tadi kita membangun yang namanya iklim psikologis positif gitu ya. Kedua juga menumbuhkan keterlibatan awal. Saya bilang pembuka itu penentu. Jadi kalau mereka udah in sama kita, kegiatan inti sampai akhir mereka enjoy. Tapi kalau di awal teman-teman udah bikin gap, nggak ada yang namanya psikologis positif sama mereka, yang akan mau belajar. Even nulis pun nggak mau mereka. Catatannya pasti kosong. Tanpa harus pernah nggak dengar gini, gue ditulis jangan. Ya nggak? Gue tulis ya, itu nggak akan keluar lagi kalau ini sudah ada, udah dibangun. Dengan otomatis mereka, oh ya, yang guru saya sampaikan, nanti saya tulis. Kalau itu penting, pasti deh. Terus aktifkan pengetahuan awal. Tadi kan makanya pertanyaan itu nggak perlu sulit ya, kalau buat anak-anak. Nanti kalau ada ketemu anak yang agak spesial, pertanyaan pasti sudah bisa. Dan akan ngejar teman-teman ke kantor.
Ya, jadi waktu istirahat teman-teman itu akan ada dia di depan. Dia bakal nanya. Nah, itu harus dia punya itu. Itu kejar kita. Nanya, nanyanya lucu-lucu lah dia. Senang saya kalau ada yang seperti itu. Cuman ya waktu makan siang saya jadinya sambil ngobrol gitu sama aja, tapi nggak masalah. Oke, nah ini masuk ke kegiatan inti. Sebenarnya kan ini teman-teman udah lakukan dulu ya sebelumnya. Kalau kaji materi apa sih yang harus saya sampaikan, gimana ya learning trajectory yang bagusnya, apa dulu yang harus saya sampaikan supaya mereka connect dan dapat semua materi. Ini kan kalian lakukan sebelumnya. Kalau ini berarti kita sama anak udah pasti guru harus punya yang namanya pedagogic skill ya, punya kemampuan pedagogik. Jadi pinter buat sendiri itu kalau jadi guru saya rasa nggak bisa, gitu. Karena fungsinya guru itu kan membangun sama siswa gimana caranya mereka bisa mempersulit pengetahuannya. Kalau saya bilang kalau anak sekarang bisa pinter tanpa sekolah ya banyak sekali informasi yang lebih luar biasa di internet ya. Hanya saja kan yang nggak bisa mengarahkan mereka kalau emang bisa ini salah ini nggak bisa. Nah, ini yang kita atur hubungan pedagogis itu. Ini jelas ya student sama materi itu tujuan kita mau nyampein yang namanya pesan kan bilang ya ada memberi pesan kita gurunya penerima pesan si muridnya. Dan yang dikasih pesannya apa? Materinya. Ini dikasih dengan baik sama teman-teman. Oke, ini kita lihat. Ini kan keterampilan yang harus dimiliki oleh teman-teman. Oke, keterampilan menjelaskan. Tanya saya nih. Masih ya masa jenis. Gimana cara teman-teman ngejelasin bahasanya sederhana tentang konsep masa jenis buat anak yang baru tahu masa jenis. Gimana sih? Misalnya kenapa misalnya ada mainan kan ada bayi suka mandi di kolam, mainannya kan suka pakai mainan. Kenapa mainannya nambah nggak tenggelam gitu, sedangkan kalau misalnya ada mainan yang lebih berat itu tenggelam, tapi yang kayak bebek-bebekan gitu ngambang gitu, kenapa? Mungkin bisa pakai contoh kehidupan sehari-hari mereka yang pernah mereka alami. Oke, jadi menjelaskannya dari fenomena yang mereka pernah alami dulu. Ada yang lain nggak cara supaya mereka paham baru kenalan nih sama masa jenis? Biar tahu. Oh gini ya masa jenis. Kadang anak tuh kan antara masa dengan masa jenis kan bakal menganggapnya masa. Padahal si masa itu udah kita kenalin di bab awal. Udah nggak boleh ketuker lagi karena masa bisa pokok misalkan. Itu udah gimana caranya mereka mengkonekkan pengetahuan itu dengan keterampilan menjelaskan yang kalian punya. Gimana? Kita harus jelasin. Gimana caranya? Ini udah pernah masa tuh, gitu kan? Dia inget gak sama yang namanya masa? Boleh kayak gitu, boleh gak? Boleh. Kalau sekarang apa bedanya? Boleh dari masa. Cuma kan teman-teman menjelaskan ini masa. Ini masa jenis. Apa loh bedanya? Gitu dulu, boleh gak kayak gitu? Sebelum kita lebih dalam menjelaskan. Apa bedanya masa sama masa jenis? Kan kalau anak yang apa? Katanya aja yang satu dua kata, satu. Jawaban. Jadi itu boleh jelasin. Oh iya, itu ya masa itu adalah bla bla bla. Itu kemampuan kamu yang harus tahu. Jadi jangan langsung kompleks. Pakai bahasa yang termasuk anak SMK. Jadi manggilnya apa ya ke saya kakak ibu. Boleh kalau bebas ya. Oh ini kan untuk SMP. Oh saya udah pernah ngajar di SMK yang usianya berarti kalau SMK 15, 16 ya segitu kan ya. Yang anggapan kalian ini bahasanya udah terlalu kekanak-kanakan nih, nggak cocok buat anak SMK dan SMA. No, ternyata mereka pun harus pakai bahasa yang sangat sederhana. Jadi nggak bisa yang bahasa biar gue kelihatan keren nih gurunya, nggak masuk.
nanti akan kealamin sendiri. Kecuali teman-teman nanti ditempatkan di satu kelas unggulan, isinya orang-orang luar biasa kayak Bu Lira dulu gitu. Itu gak bisa pakai bahasa kayak begitu, karena udah gak in sama mereka. Tapi karena dominan mereka adalah anak-anak yang basicnya sama, kita pakai bahasa yang menjelaskan itu adalah pakai bahasa yang mudah anak paham. Kalau saya kadang bahasanya nggak formal, ya tidak EYD banget, tapi anak-anak oh ya dapet intinya begitu, nggak apa-apa gitu. Nah kalau teman-teman apa yang bahasa, saya suka ada bahasa-bahasa anak sekarang apa sih namanya? Pokoknya suka ada aneh-aneh kan bahasanya tuh gitu mas. Ya gitu. Ya pokoknya bikin lah kita juga kayak gitu supaya mereka jadi lebih ingat. Tapi tetap konsepnya benar kita menjelaskan. Ya akhirnya nanti di akhir kan kita jelaskan dengan penjelasan yang benar seperti apa. Tapi mereka mau ngikutin dulu aja keterampilan. Nah bertanya ini keterampilan bertanya penting kan? Kenapa anak-anak gak mau nanya? Karena kadang-kadang ditanya juga gak bisa nanya sama mereka. Kita sibuk jelasin kan, sepapan nulis sudah penuh. Pernah ngalamin gitu? Saya sih pernah, saya pernah mengalami gitu. Saya tidak pernah ditanya, saya ngerti apa enggak gitu. Sekedar nanya paham enggak? Nah itu kan juga bertanya ya. Ada yang tatapannya tuh kayak, ini tatapan membingungkan buat saya. Dia menatap tapi dia ngerti apa enggak sebenarnya. Saya tanya, jadi kalau teman-teman menemukan ada anak seperti itu, tanya yang paling nggak paham dulu. Apa yang enggak dipahami? Jangan dulu materi apa yang nggak paham, apa yang harus diulang, gitu ya. Apa? Yang sederhana dulu. Apa? Kenapa? Apa hambatannya? Oh nggak kedengeran, saya kurang kencang berarti. Oh nggak kelihatan, indah, nempel di depan, boleh. Nanti mereka nyaman, karena kelihatan apa yang kita jelasin. Karena kalau saya sekolahnya mohon maaf gak bagus-bagus banget. Nanti teman-teman di sini kayak ada smart board seperti ini, enak ya. Ada infocus, wah asik gitu. Sekolah saya dulu bagus. Mohon maaf ini memang fakta yang harus dijelaskan gitu. Kalau saya dulu bagus, tapi karena entahlah sampai infocus itu rebutan di sekolah. Dengan sekolah saya banyaknya 33. Totalnya 33 kelas. Infokusnya terbatas. Kalau mau ngejelasin yang ada gambarnya, fokus habis. Apakah ini juga sebuah tantangan buat kita? Ya, itu akan teman-teman temui. Gimana caranya untuk mensiasati itu? Di sini saya biasanya, karena saya nggak bisa nampilin gambar, nanya, pernah lihat ini nggak? Pernah ini nggak? Kita supaya membayangkan. Ditanya, karena saya nggak punya ini, nggak punya fasilitas untuk menampilkan gambar itu. Makanya teman-teman harus bisa punya keterampilan bertanya. Dari jawaban mereka tanya ulang. Oke, sekarang memberikan penguatan. Saya mau minta contoh dari teman-teman, gimana sih teman-teman ngasih penguatan sama siswa-siswanya nanti. Gimana contoh penguatan itu? Ya maaf jadi aku lagi itu ya Bu, kalau kemarin waktu nyoba praktek untuk dari segi keterampilan memberikan penguatan itu misalkan ketika kita bertanya dan siswanya itu menjawab, kita tuh memberikan respon yang baik, misalkan kayak oke, jawabannya benar ya, tepuk tangan dulu untuk jawaban yang dikasih sama teman kalian kayak gitu, atau keren ya jawabannya, ini ada bintang dari ibu kayak gitu. Oke, boleh. Yang seperti itu kan kelihatan ke kanan-kanan tapi sebenarnya ngefek loh. Ya, gitu doang kayak mereka kayak dihargai. Ya, itu akan memberikan penguatan saya pede ini. Walaupun jawabannya salah misalkan. Udah berani ngomong aja udah keren kan, mereka udah punya keunggulan sendiri untuk bisa bicara itu. Nanti teman-teman ketemu di lapangan jangan kaget ya, teman akan diem sediam-diam. Kuncinya di mana? Di awal tadi. Kalau teman-teman udah nggak ini sama mereka nggak mau jawab pertanyaan sesimpel apapun. Jadi di sini penguatan itu ini kita bangun. Kita dapat ujian nih. Apalagi kalau disebut namanya.
saya punya anak namanya si Julian. Lucu ya. Wah Julian keren. Terus temannya sendiri, teman sebangkunya. Ada rasa iri. Kok ibu anak tahu ya sama aku enggak. Besoknya temennya yang harus aku itu yang di sana. Karena kita di sininya ngasih penguatan positif sama si temennya. Wah aku supaya harus gitu, supaya nama aku tersebut jadi begitu kan gitu. Caper. Tapi capernya positif. Oke, sekarang keterampilan mengadakan variasi. Gitu. Kalau kondisinya teman-teman di sekolah saja. Di sini sudah dibekalinya ngajarnya pakai sabuk, pakai fokus. Datanglah ke sekolah saja yang serba nggak ada. Padahal nyiapinnya udah totalitas gimana? Apa yang bakal dilakukan? Ngajar bahasa jenis lah udah, ngajar bahasa jenis aja gimana caranya? Di sekolah saya, yuk gimana? Jamnya cuma 1, dipakai buat 33. Dan selalu bentrok, jadi nggak pernah kebagian karena kan ada jadwal. Ya pas waktu jadwal saya nggak bisa pakai lab, orang nggak ada yang harus di lab gitu. Materinya, gimana caranya teman-teman? Bisa kayak demonstrasi sederhana tapi barang-barangnya tuh yang ada di sekitar lingkungan kita. Demonstrasi, oke. Yang lain lagi nggak? Oh dan satu lagi kendalanya, tidak boleh bawa handphone. SMP kan. SMA juga kan? Ya. Di sana nggak boleh bawa handphone. Karena banyak penyalahgunaan ternyata dibanding dampak positifnya. Itu lebih banyak negatifnya, akhirnya dilarang. Jadi kalau ketahuan bawa handphone ditahan kita 1 minggu. Mereka tuh tidak ada yang fokus, tidak ada smartboard, mereka tidak punya handphone. Gimana caranya supaya belajar itu asik? Mau nambahin kan kalau tadi Demonstrasi ya? ya tadi demonstrasi ya, bisa juga misalkan kita bikin kartu-kartu yang itu tuh misalkan dari definisi masa jenis sama masa jenis, ini masa jenis terus ini kalimat definisinya, nah itu nanti disambung-sambungin gitu sama temennya kayak gitu. Pairing ya, jadi kayak cari yang mana ya? Ada lagi nggak? Ayo sebelah sini. Ini dominasi 1, 2, ini akan ini terkait ini. Jadi ayo semuanya dong. Gimana kakak berkacamata? Saya nggak tahu namanya siapa. Oh, gimana? Punya ide nggak? Gimana caranya? Sama sih. Lumayan deh, ya. Udah ini caranya kan? Permainan sederhana tapi itu yang menyangkut materinya. Bukan materinya. Oke, ada lagi? Mungkin bisa menjadikan kelas itu sebagai laboratorium. Iya. Apapun kreativitas kalian bebas ya. Yang penting nanti mereka bisa nerima. Jangan misalkan, Bu saya mau pakai demo ya di depan. Ternyata nggak kondusif, itu juga jangan. Misalkan nggak cocok berarti buat kelas itu. Variasi itu. Karena saya nggak pakai apa-apa, apa coba? Muter, terus mau capek. Jadi dari depan sampai belakang tuh benar-benar kata kamu apa? Nah saya keluar itu muka saya kayak orang tipes. Yang udah nggak ada, udah keringetan kemana-mana gitu ya. Jadi saya keluar kayak udah nggak kuat gitu. Udah cuma 2 jam. Karena 42 orang yang saya harus jamah semuanya dari depan sampai belakang. Variasi itu posisi juga. Ya teman-teman jangan jangan samperin yang di ujung. Ngapain sih asik banget ikutan dong gitu. Kadang itu juga efek ya. Tapi pindah di depan kan biar ketemu ibu. Itu variasi juga boleh. Kalau dia mau biasanya yang depan doang yang fokus, karena kelihatan di depan aja, ya nggak? Gitu. Nah, jadi gimana caranya semua juga oke yang depan, kamu coba ya yang belakang. Itu variasi. Bahasa, gaya, intonasi itu juga bentuk dari variasi supaya nggak bosan anak-anak tuh. Role play boleh, saya kadang ngajak si anaknya, maju duluan yuk, kita role play dulu. Kamu ininya kayak ininya, ya bebasnya kadang jadi guru bahasa Indonesia, kadang jadi guru apa, harus begitu supaya mereka nggak bosan. Apalagi tadi kata A-nya fisika itu kan menyeramkan, jadi kita harus buat itu tidak menyeramkan.
Nah oke, selanjutnya keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Saya mau nanya, masalah umum apa yang biasanya muncul kalau teman-teman sedang mengajar pakai metode ada kelompok? Orangnya dikelompokin. Masalah apa biasanya? pengen satu kelompok sama temennya. Iya. Ada yang ngerjain, ada apa lagi? Pengen satu kelompok sama temennya. Oh, aku bisa bestie. Iya. Ya. Terus apa lagi? Ada yang diam aja. Ada diam aja. Terus Kerja dan kelompok. ya, ada yang kerja dan jadi kelompok. Apa lagi tuh? Ada nih, misalnya udah ketemu. Berisik! Ya, Extrovert semuanya. pas ditanya bener gimana? Udah, lanjutin deh. Berisik! Waduh, mereka akan mengacaukan kelas kalian. Tapi pas ditanya konsepnya bener semua. Gimana kamu menghadapi orang-orang itu? Apakah akan tetap dibiarkan? Minta mereka buat ngajarin kelompok yang lain. Kita dipecah dong berarti ya? Iya. Ya, tetap ngajarin. Ngebantuin kelompok yang lain gitu. Nah, setelah dipecah malah jadi diam. Gimana? Ya harus nyatu, tapi jangan Kan disebar. Kan katanya harus tutorin teman-teman ya, berarti berpisah dong. Ternyata setelah dipisah mereka jadi introvert jadinya. Enggak yang gitu. Gimana tuh? Ini mungkin disuruh jelasin di depan, kan kayak disuruh presentasi. Presentasi. Ya. Oke, itu yang pertama. Ada lagi? Ada, nanti akan ketemu. Kalian akan meng-underestimate orang-orang ini, ternyata kalau udah di satu kelompok ini yang paling benar. Semoga ketemu ya. Kalau saya ketemu nih sama itu isinya cowok semua. pasti sih. Bajunya keluar. Ya, bajunya keluar. Wah, enggak. Pokoknya kalau dilihat looks-nya enggak banget deh pokoknya. Jadi nah, karena kacau nih. Kelompokin kan? Saya coba kelompokin nih anak yang begitu. Mendominasi banget pas lagi kelompok. Ternyata pas ditanya jawabannya yang paling benar semua mereka. Kaget saya gitu ya. Ini gara-gara saya membuat mereka menjadi kelompok kecil. Karena duduknya jauhan. Mereka tuh gitu. Yang awalnya bawel di satu kelompoknya jadi diem gimana tuh? Nah itu sama-sama dominan semua, jadi kayak gitu. Kenapa? Awalnya bawel. Tapi pas kelompok malah jadi nggak rame. Kenapa ya? Apa yang harus dilakukan? Ini akan ketemu. Serius. Dan gimana cara kalian untuk mengatasi kelompok kecil ini? Kalau diduduk sama temennya, ini bawel, yang bawelnya kita kelompokin dari satu. Kan harapannya bawel semua ya. Jadi kebalik guys. Karena dominan semua itu, jadi Dominan semua. Ada yang persepsi lain? Apa yang akan kamu lakukan dengan kelompok? Yang awalnya saya ekspektasinya bakal yang paling rame, yang paling bener, akan paling wow. Ternyata dikalahkan dengan ini game cowok-cowok ulala gitu. Nanti saya liatin fotonya ya. Kalian mungkin akan maaf ya izin ya teman-teman itu gitu. Karena akan ya saking saya nggak nyangka juga ternyata memang style itu tidak menjadi indikator bahwa sebenarnya mereka enggak gitu. Nah, jadi nanti kalau saya biasanya rame, jangan jago kandang dong, gitu. Benar pecah aja. Coba jelasin ke temennya, serame ini enggak? Jalan saja mereka. Terus kalau yang diem, kok diem sih biasa? Tanya, ada apa? Masalahnya kenapa? Ada yang nggak sependapat atau apa? Karena biasanya kalau nggak setengahi tetap diem. Akan terus sampai akhir diem. Akhirnya hasilnya akan masing-masing. Yang dominasi itu biasanya akan nggak mau menggabungkan itu. Nah ini penting sekali. Akan ketemu variasi kelompok yang aneh-aneh.
Dan dari sini teman-teman bakal bisa banyak pengalaman untuk membuat pembelajaran itu seperti apa. Terus ini keterampilan mengajar kelompok kecil sama perorangan kan beda. Kalau kelompok itu kan berarti kita anggap mereka punya kemampuan yang sama, tapi nanti kamu akan ketemu perorangan yang satu dominasi banget, tapi yang di bawah banget. Gimana caranya kalian mengajar orang yang seperti itu di dalam kelompok kecil? Jangan gengsi duduk bareng sama mereka, ambil kursi duduk. Kenapa? Dia ngobrol itu di sini ajar. Buatkan yang satu orang ini supaya mereka seolah-olah sama. Jadi keterampilan ngajar itu ya bukan cuma materi aja, konsepnya lula, tapi juga penguatan mengajarkan kamu sama kok, apa yang bikin juga. Ya makanya guru tuh tim guru BK juga iya gitu ya, jadi serba bisa. Nah ini nih yang paling penting. Kalau ini tips dari saya di awal buat teman-teman buat yang namanya perjanjian kelas. Jadi nggak usah nih nanti ricuh. Kalau nggak percaya main aja deh sama saya nanti ke kelas. Kelas tuh ramai, saya cuma gini aja, karena kita udah buat kesepakatan kelas dulu. Jadi kalau misalkan saya nggak ngomong beberapa detik cuma berdiri, mereka udah paham. Saya bikin. Itu nggak perlu kayak atau kebor, capek. Kenapa? Karena kita udah bangun di awal. Kalau saya gini, berarti ini ya. Kalau kamu itu ada hal yang sudah kita sepakati, makanya nanti teman-teman nggak akan capek yang namanya mengelola kelas walaupun 42. Nggak akan capek karena udah kita buat aturan di awal. Ini penting kan? Ini paling utama sebelum ini terjadi sebenarnya. Ini dulu nih, tapi ini bisa. Ya. Kalau tadi di kegiatan inti justru saya lebih menekankan di pembangunan dulu psikologis dan sebagainya. Kalau di inti sini dulu, baru ini. Oke, terakhir ada kegiatan tutup ya. Tadi saya mau tahu teman-teman kalau nyimpulin pembelajaran itu seperti apa? Apakah teman-teman yang menyimpulkan atau dilemparkan? Oke kan, dulu punya strategi nggak nanti untuk ketika di lapangan cara teman-teman melakukan kegiatan penutup pembelajaran yang menarik, jadi nggak hambar juga teman-teman. Ya disuruh nanti setelah penutup, udah selesai dulu. Nah, ada itu. Gimana cara? Menyimpulkan inti pembelajaran. Ya tadi saya terapkan lagi, semuanya harus kebagian ngomong. Mungkin misalnya giliran kata ini ya, ayo gimana tadi kesimpulannya, udah belajar apa? Semua ditanya. Dan satu lagi, kalau kamu gak berani dalam ngomong, silahkan tulis. Jadi saya bisa tahu anak itu sebetulnya paham sampai apa dari kayak bikin diary lah ya. Oh, dia pahamnya sampai sini. Itu baca dari hasil kesimpulan mereka masing-masing. Nah di sini kalau nggak keburu, itu sempatkan nanti di waktu selanjutnya refleksi itu penting. Nah, seneng nggak hari ini? Kira-kira mau belajar kayak gimana lagi nanti? Mereka tanya, libatkan untuk kita merancang pembelajaran itu seperti apa. Pasti umpan balik buat anak-anak yang memang secara performa itu unggul. Penguatan supaya mereka nggak turun nantinya. Malah memotivasi atau nyebarin ke teman-teman yang lain supaya kayak gitu. Itu umpan balik. Terus tindak lanjut, soalnya PR tuh terlalu dia. Nggak tahu tapi itu proses masing-masing. Jadi
tindak lanjut itu lebih kayak karena kamu nggak pegang handphone di sekolah, dan di sekolah itu terbatas gak ada media yang digital seperti itu, maka tindak lanjut yang saya lakukan adalah silakan gunakan handphonenya buat cari materi lanjutan. Tadi kan kita belajar ini, coba kamu explore lagi. Saya cuma suruh mereka searching YouTube ke apa ke, diceritain ya sama saya hasil pencarian yang kamu lakukan menggunakan handphone kamu. Gak ada PR, tapi ngobrol aja, cerita aja. Itu tindak lanjut. Jadi nggak perlu berat-berat. Selanjutnya, ini ya, oh kelas ini keren, enggak terus ya. Jadi semuanya kita apresiasi. Iya betul, kata-kata positif itu emang ngasih sebuah hal yang buat mereka jadi terakui. Tapi jangan kata-kata positif membual juga ya. Jadi emang benar-benar sesuai kenyataan. Kalau beneran bagus. Kalau memang saat itu kelasnya lagi jelek, kasih tahu juga. Oh hari ini seperti ini kelasnya lagi ini ya. Oh itu dikasih tahu supaya mereka melakukan namanya evaluasi. Oh berarti kelas aku tadi kurang bagus nih. Supaya perbaikan. Karena mereka juga sebenarnya agak saingan dengan kelas sebelah. Kalau misalkan buku ini terlalu memuji-muji di sini tuh mereka saling ngobrol. Jangan salah. Ibu ini mah kemarin memujinya di kelas aku gini, mereka saling ngobrol. Dan akan bersaing untuk maka berikanlah kata-kata pujian di akhir. Nah ini mungkin ya yang tadi saya ceritain. Coba bisa tebak gak anak-anaknya yang mana? Atas. Yang mana yang saya bilang disatuin jadi wow itu kelihatan masya Allah. Yang bawah Yang Yang ada apa yang bawah? yang atas. beda orang-orangnya. Yang atas Yang atas. Yang atas ya? Iya. Mereka ini saya pertama ketemu masya Allah langsung kayak aduh ini atlet bola ya sampai nasional. Dispennya udah 3 bulan, 2 bulan udah masuk. Nah, tapi pas masuk dia apa coba? Saya terharu dengan Bu ini tugas saya selama 2 bulan ke sekolah ya. Si Kalen selengnya di kelasnya nggak ada yang terlihat dia tipenya serius, tapi udah disatuin diskusi. Wah dia dominasi banget. Atlet basket Bian nggak bisa diem sama sekali. Dia nggak bisa diem, duduk gini pun dia nggak bisa. Pokoknya ini paling dia paling nggak bisa diem. Bian itu paling nggak bisa diem. Maju ke depan, maju ke belakang, dia tidak bisa stay di tempat duduknya. Nova cepat, wow, namanya mantap. Dardor, ini ya. Tapi kalau kita tanya persepsi, jawabannya benar terus. Keno lebih parah. Wah ini lebih hiperaktif lagi dibanding dia. Fahri aman. Ini 2 pendiam. Saya gabungin mereka yang ini. Saya buat mereka satu kelompok nih yang ini. Bisa terbayang ya seperti apa? Bayang kan? Ini saya gabungin mereka. Pengen tahu aja. Saya pengen tahu hasil diskusi mereka seperti apa. Hasil diskusi mereka yang paling benar. Yang atas, ini yang saya bilang cewek-ceweknya yang aktif kalau lagi dipisah. Tapi kalau saya gabungin mereka gimana? Ini pintar semua yang atas tuh. Seneng dengan IPA, matematika itu masak banget. Mas 3 bulan mereka paling jadi tidak berinteraksi. Ini yang buat ramai di kelas. Dan kalian harus bisa memanfaatkan mereka-mereka ini supaya pembelajaran kalian itu jadi ramai. Orang-orang ini, agen-agen pembantu kalian tuh ini. Kalian dan kawan-kawan yang saya bilang. Akhirnya coba gabungin yang 2 ini karena punya potensi bagus kan. Bawel sekarang. Masalahnya ini kalau ditanya Rafa tuh kan kalau ada ibu. Kenapa? Karena saya gabungkan mereka dengan ini 5 yang top 5 paling berisik di kelas.
balurnya dengan yang rame lah pembelajaran. Kita punya agen buat bantu kita ini sekarang yang awalnya 5 jadi 7 gitu. Yang akan menghidupkan supaya si pembelajarannya nggak bosan ya saya bantuin sama mereka. Saya kerja sama mereka. Nanti gini ya. Bahkan kalau disuruh nyiapin alat bilang mereka siap. Ini solid banget. Akan nemu di sana. Jadi pembelajaran teman-teman tidak akan membosankan. Jadi dibangunnya, saya bilang sebelum kegiatan inti, bangun lagi setelah penutupan. Ada ngobrol-ngobrol kecil dulu. Kalau ini mah full, semuanya introvert. Masih nyari strategi karena memang basicnya introvert semua. Jadi kalau mau presentasi itu suara kita kecil banget. Kalau ini presentasi gak ada yang dengerin nggak? Aku mau ngomong. Itu kan seneng kan nih? Ini rame, ini dua. Dengerin dulu, aku mau ngomong. Nah yang kayak gitu. Dan harus bisa menumbuhkan yang ini pun bisa seperti ini. Ini atlet semua nih tuh 2, 3, 4, 5 yang atlet semua, tapi secara kognitifnya oke. Kalau in sama kita, saya bilang kalau mereka in sama kita bisa dijadikan agen buat kita bantu. Kayak gitu mungkin teman-teman, thank you. Kalau mau kontak-kontak, mau diskusi aja. Ini saya punya case kayak gini nih, Bu, gimana ya? Silahkan gitu ya, ngobrol aja. Jangan sungkan, saya senang karena kalian kan bakal jadi guru juga nih nanti. Apakah istiqomah atau tidak saya nggak tahu. Kalian di sini ya jadi guru nanti udah lulus saya nggak tahu. Tapi mudah-mudahan ya gitu. Dan kalian saya yakin akan lebih keren daripada guru-guru sekarang. Saya karena fasilitas kalian lebih jauh dari saya zaman kuliah dulu, akses informasinya juga lebih. Kayaknya nggak bisa lebih hebat dari kamu gitu ya. Saya juga mungkin dibilang Bapak sebenarnya iya karena saya baru sadar sekarang gitu. Kemarin saya belum butuh. Rasanya saya belum butuh karena sekarang zaman anaknya sudah makin. Wah saya nggak bisa dengan kapasitas saya seperti ini aja juga harus upgrade. Makanya saya baru mau S2 sekarang karena kebutuhan saya untuk melayani anak saya sudah harus lebih. Saya harus melayani kalian dan kawan-kawan kan nggak bisa dengan standar yang sama. Saya baru mau masuk S2. Ini lagi di lab, ya lab kami kayak inilah kurang lebih yang direbutin 33 kelas itu. Mentok kalau nggak bisa saya di kelas, ini kebetulan lagi di kelas. Sempit-sempitan yang nggak terlalu besar juga karena siswanya banyak. Itu kemampuan teman-teman nanti memvariasikan supaya gimana keterbatasan tetap bisa maksimal. Karena saya di lapang, mereka panas banget juga mau. Dia di lapang, saya di pinggir, soalnya masalah saya nggak mau. Ya oke, kalian kan sedang belajar ya, saya mau mantau gitu. Gitu, ya ini doang kan yang saya suruh untuk tapping teman-teman. Nanti akan punya teman-teman seperti itu. Sebenarnya masih ada teman, cuman yang paling berkesan buat saya di angkatan sekarang ini anak-anak kelas ini. Sampai emak-emaknya pun dekat gitu, ibu-ibunya dekat dengan saya. Karena perubahan mereka cukup bagus. Nah ini pun akan di-spend lagi kalau masalah di bulan Januari 2 bulan. Tapi yang terharu ketika dia balik, ini sudah saya selalu saya di sini. Itu feelingnya gimana ya? Saya nggak bisa ceritakan, harus rasain sendiri sih. Sangat senang. Dan mereka kalau izin sakit itu benar-benar harus valid dengan surat. Nggak mau yang cuma sekedar, oh Bu, sekarang tuh pelajarannya Bu Ana harus ada surat. Atau Bunda telepon, nggak mau cuma WA. Dan harus semua kelas semuanya teman-teman dekat. Oke, gitu paling enggak. Siapa tahu ada yang ingin ditanyakan atau diskusi, boleh. Ada siapa lagi siapa? Mungkin dari saya ada 2 pertanyaan nggak Bapak? Boleh sampai jam 9:20. Manggilnya di mana? Boleh Pak. Coba ini kepanjangan Bapak harus dipanggil apa? Tanya dulu, ibunya single apa double?
Kalau sebagai orang Sunda, kakak angkatan Teteh. Kalau saya alumni Teteh. Iya, Teteh. Aduh. Biar lebih akrab. Berarti Teteh. Jadi gini Teh. Ya, buat pertanyaan pertama itu kan tadi dijelasin di kegiatan ini kan ada keterampilan, ada 7 keterampilan kan, menjelaskan, bertanya, penguatan, mengelola kelas, sampai yang tadi. Apakah itu ada di kegiatan inti aja atau di pembukaan sama? Nah, itu yang saya bilang. Oh itu pertanyaan pertama. Ya. Oke. Ini fleksibel, teman-teman mau simpel gimana aja segalanya. Jadi kalau saya nggak tahu ya, ini aturan yang saya buat sendiri. Sebetulnya inti dari yang harus ada di pembelajaran itu tidak harus harus ada di sini, harus di sini, harus di sini. Kalau menurut saya fleksibel aja, yang penting anak-anaknya ingin sama kita dari awal sampai akhir. Cuman tidak menghilangkan, jangan sampai ada yang hilang gitu. Kalau urutan saya nggak pernah. Tapi yang wajib-wajib esensial di depan, misalkan apa sih yang biasa persepsi gitu kan ya. Tapi kan pertanyaan, apa kita juga nanya lagi di tengah-tengah? Ada kan? Di kemampuan apa? Udah tanya kan? Nanti ada lagi dong. Apa di mana pun boleh. Apakah di akhir kita nggak nanya juga sama anak-anak? Kita udah belajar apa sih hari ini? Tanya kan? Jadi posisinya kemampuan kayak bertanya itu ya boleh di depan, boleh di tengah, boleh di akhir gitu. Penting ada. Oke, bisa ini. Saya manggilnya apa? Namanya siapa? Panggil aja Mas. Ayu. Dayat. Saya. Saya satu ya Mas Dayat sudah. Malah ini Mas Dayat kan 2 katanya. Pertanyaan dulu ya Teh. Jadi gini, waktu saya masih SMA kan, saya termasuk siswa yang berisik di kelas. Oh berisik ya? Iya. Oke. Kan teman-teman satu grup saya ada yang suka olahraga, ada yang suka musik, kadang di kelas suka bawa bola dari rumah, suka bawa gitar. Kadang sebelum mulai kelas ada yang main gitar, ada yang main bola di luar itu. Nah pas gurunya masuk tuh kadang ada yang masih terus main kayak gitu, kayak susah buat diberhentiin. Itu gimana gitu? Oh saya main bola duluan bareng sama mereka, main dulu. Oh main dulu. Main terus ambil kan bolanya gampang. Saya main dulu terus diambil. Kan maksudnya kayak caranya tidak merebut, bener nggak? Kalau misalnya langsung sini itu pasti nggak enak. Kalau mereka lagi main ikutan dong, gitu kan? Tetap ambil udah selesai. Gitu. Karena saya pernah beneran, dan itu kejadian di mana kelasnya kalian, kan dia mau main bola, gitu jadi nggak bisa lepas sama bola tuh. Jadi pas masuk kayak udah sekali nggak bisa. Main di bareng loh, gitu. Main di belakang ya udah bolanya di sana, saya ambil bolanya. Itu satu. Biasanya caranya jangan langsung sini enggak. Oh udah itu nggak bisa. Akan apa sih ini guru ini banget. Ikut main dulu, pura-pura so asik. Kalau main ada yang masih main gitar gitu. Coba dong selagu gitu. Ini dulu aja mereka. Udah nanti sih kasih apa ya, jadi lebih ke nanti kalau kamu terus main saya pengen nyanyi gitu. Dibuat apa ya, soalnya mereka jadi udah gue nanti kalau nyanyi gak enak gitu kan. Jadi cara untuk nge-stopnya jangan sini enggak berebut, jangan gitu. Jadi tadi Mas Daya tuh ngomongin saya Mas mau nyanyi dulu dong 1 lagu 2 lagu buat bercanda, tapi akhirnya udah Bu malu. Itu sadar dari mereka. Perlu kita yang capek-capek ya, kita udah bawa tas berat ya Mas ya, terus harus ngerebut gitar dan bola, nanti kalau kantor nanti lebih ribet gitu. Biarkan mereka sadar sendiri untuk bilang oh ini udah bukan waktunya saya main sih kalau gitu saja. Karena saya pernah kalau bola tuh sampai kali nggak bisa lepas kalau bola udah ini banget. Itu mungkin Mas ya kalau dari saya tipsnya. Ada lagi? Boleh, saya itu pelajar di DTA. Nah terus ada kemampuan siswa yang benar-benar rendah banget itu untuk memahami materi. Terus ada siswa yang sudah tahu juga. Saya itu kayak sering bingung itu mendingan materinya itu mau dilanjut kan ada yang masih belum paham banget atau diulang gitu. Soalnya kan ada juga yang udah mengerti gitu. Padahal si materi itu udah diulang lagi tapi tetap aja gitu. Kalau itu kan
kemampuan itu betul ya akan ketemu sama anak-anak tercinta kita yang ini susah banget. Kayak kita kan ada kemarin-kemarin tuh gencar pembelajaran diferensiasi, grade-nya juga kita bedain, oh dia lulusnya sampai segini. Itu mau nggak mau gitu, penilaiannya juga akan dibedakan. Tapi penguatannya nanti dari kita ngobrol, kamu kelemahannya gimana, susahnya apa yang harus diperbaiki supaya kamu bisa paham. Atau mau ditemenin temen siapa yang biasa, saya ngepairingin satu ini si Najwa, saya kasih ini kan yang paling pintar di kelas. Ada satu anak yang susah tadi, jomplang. Saya ngobrolnya sama siapa dulu? Sama Najwa dulu. Bisa nggak bantuin? Ada teman kamu kayaknya lagi butuh bantuan. Karena kalau sama kita langsung kadang anak juga nggak mau. Gengsi, anak juga ada gengsinya. Oh enggak, dia akan pura-pura bisa, pura-pura nggak butuh bantuan kita. Saya minta tolongin aja dulu. Ya, aku minta tolong. Temen kamu kayaknya lagi ada yang kesusahan. Di sini dia kayak minta temenin ya, ngobrol apa yang bisa dia bantu. Nanti sampaikan ke ibu supaya ibu bisa melayani dia gitu di kelas seperti apa. Jadi siapa namanya? Nah, Teh Nisa perlu mengidentifikasi murid-murid yang kiranya bisa jadi perantara kita. Ada anak yang juga gengsi langsung sama kita sih sebenarnya. Yuk, mau yuk misalkan tambahan sama ibu nggak? Kita udah mau spare waktu buat dia kan. Dia akan menolak. Karena dia ada rasa gengsi. Tapi kalau misalkan bisa cariin temen yang klop sama anak yang pengen bisa ayo maju gitu. Klopin sama mereka, bisa itu akan lebih membantu. Dibanding kita ngasih pembelajaran yang terus-terusan. Jadi cari anak yang bisa bantu, kita membantu pembelajaran itu. Akhirnya si kerja duduknya sementara di situ, ngurusin temennya selama pembelajaran saya. Ya alhamdulillah agak termotivasi dan agak naik. Dan anaknya baik mau ngebantu kan biasanya kalau teman-teman nemuin ada anak yang pintar sendiri ya. Kalau Najwa nih tipenya yang mau berbagi. Ini si anak ini tuh sampai ini tugasnya udah selesai. Najwa yang antar. Akhirnya lama-lama dia pede sendiri. Akhirnya pelan-pelan lepas dia mau gabung dengan. Mungkin itu Tanisa nanti akan bisa membaca intinya bisa bantu saya. Atau nanti secara personal saya juga bisa masuk sama. Oke gitu mungkin Tanisa. Ada lagi? Boleh. Oh, ini pengalaman saya di SMA. Guru-guru itu kalau misalnya masuk kelas tuh beda-beda. Jadi mungkin tujuannya sama untuk menarik perhatian siswa, cuma caranya itu beda-beda. Bahkan ada yang gurunya itu kan kalau misalnya di pembukaan itu kan biasanya berurut. Nah, itu di acak-acak. Jadi pertama tuh ada guru saya tuh datang. Nah dia tuh kayak berdiri aja gitu kayak nungguin siswanya tenang. Nah di situ tuh dia langsung absen, jadi kayak nyebutin namanya satu-satu. Nah cara kayak gitu tuh apakah sebenarnya dibenarkan dan efektif atau enggak? Oke, bagus nih pertanyaannya. Efektif atau enggak tergantung kelasnya. Kan karakter kelas itu kan beda-beda ya. Ada yang tipenya harus di absen dulu baru dia bisa kembali gitu. Ada yang tipe-tipenya kayak tadi kita ngobrol-ngobrol santai dulu. Nah, gak bisa ideal semua guru sesuai keinginan kita kan sebetulnya. Kan ada punya gaya masing-masing. Cuman nanti kan teman-teman jadi gurunya nih yang akan terjun. Ya kemampuan membaca situasi apa dulu nih yang sebenarnya harus saya lakukan. Apakah ngabisin dulu? Yang mikir. Kadang harusnya juga efektif kan, gitu. Supaya apa? Kan kita ada perjanjian kelas tuh. Kalau nggak absen pas saya absen kan pasti semuanya telat, ya kan? Jadi nanti dia tidak akan melakukan hal yang sama untuk pertemuan selanjutnya. Apakah pertemuan selanjutnya saya harus melakukan hal yang sama? Kalau akan melihat anak yang telat sudah ada, ya gantilah kegiatannya jangan gitu. Supaya variasi gitu. Kemarin kan si A ini telat, karena saya ngelakuin di pembukaan itu macam dulu nih, belum cuap-cuap dulu apa-apa. Tapi akan tahu yang telat itu siapa. Terus diingatkan kita ingat ya, itu nanti kalau saya udah absen, kamu tidak ada, artinya ada soal. Kan mengingatkan ke anak yang sebetulnya telat. Minggu depan kalau orang melihat anaknya ada saat
kita udah mau belajar jangan absen dulu bos gantilah dengan yang lain cerita dulu atau apa gitu. Ya makanya itu tadi kalau sering absen tuh inget mana yang nggak ada kegiatan gitu. Ini kosong, oh ini berarti ada yang kosong dan sebagainya. Oh ini kosong, apakah pertanyaannya dia tidak sekolah? Dia telat, boleh tuh abang absen dulu untuk make sure apakah dia telat atau tidak sekolah. Tapi kalau udah penuh, kursinya udah kelihatan penuh, gantilah kegiatannya yang lain, absennya bisa sambil. Nah, itu supaya dinamikanya nggak bosan, oh ini mah nggak bisa terus nih. Flownya kayak gitu, dia bosan. Boleh nggak tadi apa di pembukaan tuh? Saya bilang ya itu gaya saya nggak selalu sama kok dengan ini gitu. Jadi saya mainin aja mau apa duluan, yang penting makanya gimana caranya di awal mereka dulu sama kita. Mesti selalu absen dulu supaya saya ngobrol santai dulu. Itu nggak ada di sini. Terus udah ngobrol santai, ini boleh kan? Boleh kan? Ya, di sini boleh. Terus minggu depannya saya mau di sini dulu boleh kan? Tapi yang ininya dilakukan ya. Ya. Jadi variasinya cuma untuk saya, jadi tidak selalu harus sama template gitu, itu bosan gitu. Anak juga bosan. Jadi nanti akan baca situasi-situasinya dulu. Ini aman. Kayaknya saya bisa di sini dulu. Silakan lakukan. Udah nggak sesuai RPP dong. Pokoknya yang penting semuanya terlaksana gitu. Iya kan? Yang penting apa yang teman-teman tulis di RPP itu semuanya dilaksanakan. Kalau ada yang terlewat, berarti itu jadi evaluasi buat teman-teman selanjutnya. Oh ini saya kemarin lupa. Gitu sih. Gimana kan? Cukup? Oke. Boleh, gratis. Ini tentang mungkin kasus yang kami dulu banyak kayak guru itu apa ya? Murid itu kayak benar-benar tidak apa sih namanya kalau konsep kayak tidak ini banget lah, kayak nggak mendukung banget ke gurunya bahkan ke teman-teman yang lainnya juga. Mungkin contoh paling ekstrimnya ya guru ibaratnya di hadapan kita. Nah, pas itu saya kayak mengamalkan ke sekolah juga, emang saya ngeliat dia itu cuma saya gak berani ngambil tindakan karena dia punya wewenang gitu. Jadi kalau misalnya saya sudah jadi guru di saat itu, apa sih kira-kiranya hal yang harus saya lakukan ketika saya melihat ada pemulihan atau mungkin sebelum saya melihat di setelah melihat itu kayak gimana mungkin? Oh ya, itu kan. Tadi balik lagi di awal itu kita punya yang namanya kesepakatan kelas, termasuk itu manusia. Ya, pokoknya pertemuan pertama saya pesan nanti teman-teman kalau udah jadi guru ketemu pertama kali kelas bersama yang harus dibahas tuntas adalah peraturan antara saya dan dia. Termasuk bully itu adalah hal yang saya juga berani bully-bulian masih ada ini. Mereka yang menentukan sanksinya sendiri. Jadi saya hanya menuliskan apa yang mereka ini. Kesepakatan kita apa ya? Oh masuk jam sekian, toleransi telatnya berapa? Sekian. Kan dari mereka. Tidak boleh membuli, itu keluarnya dari mereka. Ya kan? Kalau kamu melanggar, apa yang kamu lakukan dari tindakan yang kamu langgar? Dia yang buat sendiri. Kita hanya ngikutin kesepakatan yang sudah kita buat. Jadi akan nggak capek sebenarnya. Kalau kita udah buat itu, Bu udah parah banget nih di kelasnya, panggil lah ngobrol. Tapi jangan saat itu. Karena kalau di saat itu rasanya kayak dihakimi betul. Stop ya, udah selesai. Nah itu gimana caranya membuat mereka fokus ke kita dengan stop bully. Nanti setelahnya aku panggil mereka. Jangan di kelas juga. Itu ke keluarga dulu kan. Tapi anak-anak jangan tahu. Saya biasanya pakai ini. Apa coba? Surat. Kertas. Nanti habis ini tunggu di dalam dulu ya. Tapi teman-temannya nggak mau kalau mereka kita panggil. Itu kan menjaga itu juga ya mereka tuh supaya kadang anak yang melakukan pembulian setelah kita ngobrol ceritanya banyak. Lebih akan lebih paham.
mereka melakukan itu tuh karena ada sesuatu di baliknya. Makanya kita butuh ngobrol. Nanti saat pembelajaran biasanya udah bikin problem duluan, kita perhatiin lebih banyak harusnya gitu. Supaya dia si energi yang besar tadi ngebulinya kita buat ke arah sini. Kayak gitu, ada. Biasanya laki-laki ya yang lebih kalau ya itu adalah ini yang tadi 5/5 ini gitu. Tapi lama-lama karena kita deketin, mereka paham kapan saya harus, saya nggak boleh depan dulu kayak gini. Itu harus dibantu sama teman-teman. Jadi kan gini, tadi kita tuh harus friendly katanya. Enggak juga, harus ada gap. Kapan kita harus friendly, kapan kita juga harus mereka tuh ada segan sama kita. Karena kalau kita terlalu friendly kita nggak akan didengar. Tapi kalau kita punya wibawa, tapi kita juga bisa masuk jadi teman mereka, omongan kita masuk. Jadi jangan terlalu friendly ya, tapi friendly halus, jadi bisa menempatkan gitu. Nanti akan datang. Tapi jangan saya titip, jangan langsung kalau itu makin nggak bisa. Udah, karena kita udah punya aturan kelas di awal. Cuman bilang gini aja, inget ya aturan kelas ya. Mereka pasti inget salah satu, oh berarti ada yang saya langgar nih kalau gurunya udah ngomong kayak gitu. Jadi kamu nggak boleh bully-bullyan kayak gitu. Itu mah terlalu spesifik gitu kan. Kita cuma apa aja. Ingat ya aturan kelas kita apa. Mereka akan ingat yang mana yang saya langgar. Jadi nggak perlu. Kamu ini capek. Mana di kelasnya 42. SMA saya nggak tahu berapa ya. Segituan deh kalau nggak salah ya. Bahkan kemarin kan ada yang mencapai 50 kan. Iya. Kan lebih banyak. Jadi energi akan capek dengan itu. Hanya dengan hal-hal yang menurut saya kurang penting yang dari kita. Pentingnya di awal buat perjanjian kelasnya clear. Kalau bisa sampai ditulis sama mereka di buku. Di cover paling depan itu saya biasanya ada perjanjian kelas. Jadi mereka langsung begitu buka tuh nggak capek. Dan ya itu butuh waktu ya teman-teman buat mengembangkan kemampuan tersebut butuh. Dan saya yakin bisa. Tenang, saya juga dulu lama kok kayak ke kelas nggak ada yang bully, saya bingung harus gimana. Tapi kan itu terbangun nanti saya harus gimana. Pengalaman saya mungkin nggak akan cocok juga di teman-teman karena pengalaman kan beda. Orang yang ditemui ini juga bakal beda. Konstruknya bakal beda. Yakin kok bisa. SMA kan nanti pembelajarannya? Insya Allah. Istiqomah ya jadi guru. Nggak tahu sih. Kayak punya niat lain ya, Pak? Enggak ya? Kurang tahu. Oke, ada lagi kita masih ada waktu 10 menit. Sebenarnya izin bertanya Ibu, tapi kan waktu tahun kemarin ada kan 2 bulan itu tuh ngajar jadi guru pengganti guru sementara di SD sama ngajar di teater gitu. Terus kan ternyata di 2 ini tuh Sofi ngajar tuh di SD Sofi nemuin anak yang ada ADHD yang emang gak bisa diem sama ya, dia tuh keliling-keliling terus sama kalau ngoceh tuh ngoceh banget gitu sampai mengganggu ke anak-anak yang lain. Terus yang di teater juga ternyata sama, dia juga ADHD. Dia tuh emang gak bisa diem sama sering mukul temennya. Jadi teman-temannya tuh pada ngejauhin dia. Nah, gimana cara buat teman-temannya tuh biar nggak terlalu takut sama anak ini dan nggak terlalu menjauhi anak ini gitu. Sama dia gimana sih caranya anak yang berkebutuhan khusus ini dia bisa diem gitu. Oh ya, kalau kayak bagus ya. Karena sekolah sekarang kan juga nggak boleh menolak anak-anak berkebutuhan khusus kecil. Dan di sekolah saya ada satu anak, dia tipikalnya sama kayak gitu, dan basecampnya di ruang guru. Jadi selalu di ruang guru. Ada guru mejanya kosong, dia duduk situ. Misalkan, wah ngapain? Dan memang itu kan perlu penanganan ahli ya, yang kayak begitu. Apa yang harus dilakukan? Kita kalau nggak bisa sama anak kita panggil orang tuanya, kayaknya anaknya butuh pendampingan. Karena itu kalau bukan kemampuan kita maksa ya, juga orang kita bukan di situ kan pakarnya gitu. Makanya kalau yang sekolah yang ada anak kebutuhan itu kan wajib ada guru pendamping. Ya, kalau misalkan tes Sofi nggak bisa,
Ya tidak apa karena memang guru TSOP tidak diajarkan untuk mendampingi mereka. TSOP tahu bahwa ini ada anak seperti ini, apa yang harus saya lakukan? Kita konsul dengan memberikan dulu, Bu, ini anak soalnya di kelasnya udah berat, gimana ya? Kan guru BK nggak apa, gimana mendekati si anak. Guru BK pasti lebih ahli karena mereka diajarkan untuk gimana cara memahami anak secara personal. Guru BK sudah tidak bisa, ini kan harus dengan keluarga terdekat. Karena ini kita sudah nggak bisa. Jadi nggak bisa langsung satu action dia berubah. Kita butuh waktu. Kita dulu apakah kita juga bisa. Sebenarnya kita coba, gagal. Kita coba ke guru BK coba ternyata enggak berhasil. Berarti kan harus ada tindakan yang lain. Kita panggil orang tuanya, kita ngobrol bareng. Ini harus ada pendampingan. Karena kan kalau yang kayak gitu memang saya selalu yakin akan jadi baik ya kalau kita pantau, kalau kita dampingi mereka. Akhirnya si anak ini itu kebetulan bukan anak yang saya ajar, kan saya notice juga karena greget gitu. Karena dia kan gak ada teman, dia sendiri dijauhi. Nah, saya ngobrol dengan wali kelas, ngobrol dengan guru BK, barulah waktunya dipanggil. Ini dia baru ada tindakan. Apakah lebih baik sekarang? Iya. Karena dia ahli, psikolog kan lebih paham bagaimana menangani anak-anak dengan itu ini tipe ini. Untuk ke teater saya rasa cocok, energinya besar, dia ngomong diam dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan memahamkan ke anak-anak yang lain bahwa teman kamu seperti ini, tapi kamu jangan melihat dia aneh juga. Ya normalnya seperti kita yang harus SOP lakukan bukan ke anak yang aneh-aneh dia, tapi ke teman-teman. Bagaimana mereka bisa menerima dengan kondisi teman-teman seperti ini. Nggak bisa ngejudge juga kan posisinya, dia juga nggak mau tuh dia kayak begitu kan. Tapi kita memposisikan gimana kalau kamu posisinya di dulu yang dijauh dan sebagainya. Maka terimalah temanmu dengan berbagai karakternya. Kalau kita juga sebetulnya di mata orang juga belum tentu bagus kan ya. Nah, jadi ngobrol-ngobrol yang seperti itu yang harus dipahamkan Mbak. Sering ngobrol apa ya? Ngobrol santai gitu sama anak-anak. Apalagi kalau di teater anak-anaknya kan boleh. Oke, yang saya kasih tips adalah bukan ke anak yang spesialnya, tapi SOP ke anak yang teman-temannya. Supaya dia bisa menerima ini. Kalau ini kita bukan pakarnya. Udah mutlak kita nggak diajarin bagaimana menangani anak seperti ini. Itu pendampingan sebisanya. Kayak gitu mungkin SOP kalau karena saya ada dan sekarang kelas 9. Tapi ininya pintar banget. Kayak gitu tuh biasanya lebih luar biasa kalau ketemu. Tertarik sih saya untuk bisa punya ilmu, bisa dekat sama mereka. Mereka lebih ininya lebih out of the box. Ini udah bisa ngoding loh, Teh. Kelas 9. Ini kalau ada guru informatika lagi ngoding sebelah, ini lagi bikin ini ya Pak, aku tahu Pak ini. Wah, ini udah ngeri gitu. Ini tuh pintar banget. Makanya sayang kalau tidak bisa kita hacking dia. Kayak fungsi guru tuh paham secara psikologis banget gitu. Kalau materi ngikutin anaknya, kalau misalkan emang seneng akan ini kok akan ini. Kalau kita apalagi tadi abangnya bilang fisika. Ya harus disadarkan dulu mereka butuh nggak itu gitu. Kalau anak pengen masuk teknik dia nggak belajar fisika gimana? Itu yang perlu kita lakukan, menyadarkan mereka supaya nanti pas belajarnya ini sama. Jadi apa? Terus saya menjadi akuntan yang mau dipaksa sampai begitu. Benar nggak? Jadinya. Jadi lebih paham ke anak itu kesukaannya apa. Kalau masalah konten itu akan mengikut. Tapi nanti ngebimbing anak konten pasti kan kontennya yang dibutuhkan bukan ke psikologinya karena mereka udah siap secara psikologis. Kita dorong adalah dari sini kontennya. Jadi anaknya apa dulu, seperti apa dulu. Oke, ada 3 menit terakhir lah, 2 menit terakhir. Ada lagi? Boleh kayak Ibu kan kemarin itu saya sempat observasi gitu ke sekolah. Nah sekolahnya itu kelasnya tuh lagi bikin project itu lah anaknya. Nah dari awal gurunya datang ngasih arahan sebelum mereka kumpul ke kelompok itu udah gak kondusif tidak, padahal gurunya tuh udah bilang tolong perhatikan dulu.
Nah yang di itu beberapa sisanya itu masih berisik banget. Terus pas udah berkelompok juga kelasnya tuh nggak kondusif gitu loh, karena emang semuanya berisik gitu. Terus gurunya tuh ninggalin keluar gitu. Terus gurunya juga bilang kan ke saya sama teman saya, Pani, kayak kalau mau keliling atau ngebantu-bantu boleh gitu. Terus akhirnya karena saya sama Pani juga di belakang kan dulu ya, kalau cuma ngeliat di belakang aja, akhirnya kayak kita coba deketin. Ada beberapa yang emang mau nanya gitu, minta bantuan, ada juga yang itu tuh berisik banget, pas kita samperin tuh diam gitu. Kayak padahal tuh kan mereka tuh bikin kerucut kan. Nah mereka tuh pada nggak bisa bikin kerucut. Ada yang emang kalau ada yang kelompok tuh kita datengin nanya-nanya ini tuh gimana, ada yang kelompoknya tuh kita datengin malah jadi pada diem semua kayak gitu. Malah ada yang jadinya ngebercandain gitu. Oke. Nah, pertanyaan baliknya adalah kemampuan apa yang harus teman-teman punya saat menghadapi situasi seperti itu, dari yang 8 ya, yang harus dominan gitu kan, karena situasinya kan beda, itu kayak gak bisa diatur nih, begitu masuk juga udah keras banget, udah daripada saya meledak gitu kan, saya mending keluar daripada aneh-aneh kan gitu ibunya. Kemampuan mana yang harus dominan saat situasi itu terjadi? Oh, terus apa lagi? Bimbing diskusi kelompok kecil ini kan, karena dia kan dalam bentuk kelompok kan. Kalau berisik tadi saya datangin satu-satu. Tapi jadi dia berarti apanya? Kemampuan bertanya kitanya yang kurang oke buat mereka, makanya dia nggak mau jawab. Nggak menarik pertanyaan kita buat mereka jawab. Jadi situasi yang teman-teman temu nanti ya sebenarnya akan pakai skill yang itu, cuman dominannya yang mana nanti. Pengelolaan kelas saya bilang tadi, teman-teman nggak akan capek kalau udah punya kesepakatan kelas. Benar deh, nggak akan capek. Makanya pertemuan itu dari awal sampai akhir tuh bahas itu doang sampai clear. Kenapa? Karena nanti kedepannya ini kita nggak sampai banget. Kita akan paham gitu. Nanti yang kalau terlalu berisik dan sebagainya ya kayak Noval dan kawan-kawan tadi, selama dia benar, saya nggak masalah sih sebenarnya. Cuma saya tanya balik, kamu kalau ngeganggu orang dan kamu ngerasa digituin sama orang gimana rasanya? Kamu akan sendiri tuh. Tapi saya paham, ya oke, tapi kamu doang. Gimana teman-temanmu dengan keberadaanmu malah jadi nggak paham, malah jadi nggak nyaman. Saya tuker posisinya. Sekarang kamu yang digituin sama teman-teman kamu kali itu. Jadi kadang sih bahasanya aja untuk ya pertanyaannya ya membuat mereka menyadarinya, oh ya boleh tapi nggak terlalu berisik, nggak terlalu ganggu. Kalau mau tetap ganggu ya berarti agak jauh lah, ini maju gimana diatur aja. Jadi diam ya, kalau jadi diam satu tadi saya bilang pertanyaan kitanya nggak indah, bukan itu yang ingin mereka dapat. Jadi baca situasinya bukan ditanya, yuk apa yang bisa kita bantu apa? Dia langsung actionnya. Karena mereka sedang terhambat, ditanya ya tambah lagi hambatan mereka. Udah ini saya nggak bisa, saya harus jawab. Langsung aja saya langsung. Apa yang bisa membantu? Apa kendalanya? Yuk langsung kita bareng-bareng. Itu aja. Tapi mereka nggak lagi. Karena karakter kan beda-beda. Ya kita kan harus bisa. Itu terbangun kok, tenang aja. Kalau sekarang pasti banyak kekhawatiran ya. Waduh nanti saya kelas kayak gini gimana, saya gini. Itu kan pengalaman jadi ilmu nantinya. Oh ini saya mau ketemu ini kayak gini. Saya pun 8 tahun kok bisa tahu anak gimana karakternya, dan saya in sama anak SMP itu setelah perjalanan 5 tahun, 6 tahun dan saya kayaknya nyamannya di SMP. Saya tahu guru saya tuh nggak mau ngajar kelas 7, saya doang yang kalau ditempatin di kelas 7. Jadi senior saya nggak mau di kelas 7 karena dia peralihan dari SD ke SMP. Kebayangkan? Bocil-bocil lucu gitu kan. Tidak mau selalu stay-nya pengen kelas 8 dan kelas 9 karena kan sudah mulai beradaptasi dengan lingkungan baru. Jadi SMP kelas 7 tuh masih ya saya bisa paham karakter kelas 7 karena saya juga ngajar udah 7 tahun di kelas 7. Jadi karakter anak SD ke SMP pasti terlalu jauh ya. Nggak jauh-jauh walaupun generasinya beda-beda. Ya mereka cuma pindah lingkungan dengan situasinya gitu kan. Jadi nanti saya terbuka kalau teman-teman udah ke lapangan
saya nemu kasus kayak gini, saya tahu saya juga pernah mengalami gitu kan, saya gini silahkan gitu, saya terbuka untuk kita diskusi mungkin ya. Saya juga nggak jago, pengalaman ngajar saya juga sangat tipis gitu ya. Dan dengan segala keterbatasan kami gitu. Kalau saya yakin teman-teman pasti lebih kreatif, saya ngeliatnya juga anak sekarang keren, saya salut gitu melihat. Pasti lebih oke daripada dulu. Dan itu harapan kita. Saya senang kalau ada guru muda baru masuk karena warnanya akan beda. Dan kita ngeblendnya akan lebih. Oh ini gaya anak muda nih, ini gaya. Jadi enak. Saya tipenya gitu. Gitu teman-teman. Baiklah teman-teman, karena waktunya sudah 25 begitu ya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata yang kurang berkenan. Sama sekali bisa sharing dengan teman-teman. Jangan sungkan buat kontak-kontak kalau misalkan ada butuh bantuan, saya terbuka. Saya juga di sini setiap Senin, Selasa, ya Rabu. Kamisnya saya ngajar. Silakan ngobrol-ngobrol, feel free aja. Mungkin segitu aja yang bisa saya sharing buat teman-teman. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali Bu Lira sebagai anaknya mempertemukan